Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan elektronika analog yang minggu ke pertemuan ke-5 ya ini ya. Jadi kita akan belajar terkait impedansi kompleks dan rangkaian resonansi. Sebenarnya kita mungkin sudah pernah dengar impedansi, kalian juga pernah dengar rangkaian resonansi di fisika dasar 2. Jadi mungkin kalau memang sudah pernah sebelumnya kita akan review sedikit ya. Jadi kita akan review apa itu impedansi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pengertian, impedansi itu adalah hambatan listrik yang dihasilkan dalam rangkaian listrik ketika arus bolak-balik mencoba melewati. Jadi atau bisa kita katakan hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik atau AC current. Jadi impedansi itu ada hubungannya sama nantinya ada frekuensi ya. Jadi karena yang lewat itu adalah arus bolak-balik, jadi dia punya tegangan positif dan tegangan negatif, dia juga ada bilangan real dan imajiner. Karena itu nanti bisa kita tuliskan menjadi bilangan kompleks karena nanti ada yang realnya atau bagian nyatanya dan ada juga yang imajiner atau yang biasanya kita pakai simbol I atau J. Tapi secara simpelnya sebenarnya impedansi ini adalah resistansi atau hambatan terhadap arus bolak-balik. Tapi di sini resistansinya nggak cuman yang kita kenal R dari resistor gitu ya. Karena di sini resistansi itu juga ada nanti mencakup itu tadi resistansi sama reaktansi. Jadi impedansi ini sebenarnya cukup kompleks. Nanti kita sederhanakan di rangkaian resonansi. Tapi kalian harus kenal dulu impedansi itu apa. Jadi impedansi itu kalau misalnya kita kenal biasanya ada R, ada Z, ada omega L dan omega C ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari resistansi, nanti di sini ada perlawanan dari arus listrik yang menyebabkan panas, ada juga reaktansi. Nanti ini ukuran dari arus yang berlawanan secara berganti-ganti. Umumnya di sini impedans digunakan simbol atau huruf Z. Jadi ini adalah impedansi. Intinya dia berhubungan dengan arus AC. Ya. Nah ini kita flashback juga impedansi versus resistansi gitu ya. Kalau misalnya yang kalian tahu resistansi itu cuma ada di R. Nah nggak cuma itu karena yang di fisika dasar pun kalian juga sudah lihat induktor atau kapasitor itu idealnya sebenarnya cuma ada di situ. Apa maksudnya cuma dirinya sendiri, tapi ternyata di dalamnya ada hambatan kawat dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini menimbulkan impedansi. Nah, impedansi ini maaf bentar ya. Impedansi ini bergantung sama frekuensi sinyal masuk ke komponen tersebut. Jadi kalau resistansi kebalikannya dia tidak bergantung sama frekuensi. Nah, ini yang perbedaan mendasarnya. Kalau impedansi ya dia nanti bergantung sama nilai frekuensi yang masuk ke komponen itu. Jadi ini nanti kalau misalnya komponen yang reaktif itu sangat berpengaruh. Tapi kalau resistansi ya dia nilainya nggak akan berubah meskipun sinyal AC atau DC yang masuk. Ini contohnya kalau di komponen tidak reaktif. Contohnya apa ya? Contohnya pada hambatan pada resistor. Jadi dia cuma punya resistansi itu aja. Tapi dia nggak punya impedansi. Nah, impedansi ada di mana? Impedansi biasanya ada di kapasitor sama induktor. Karena di sini dia termasuk sebagai komponen elektronika yang reaktif. Jadi nilainya atau hambatan listriknya itu bisa berubah-ubah kalau frekuensi yang masuk ke dalam rangkaiannya berubah juga. Jadi di sini bisa jadi nilai hambatannya naik atau turun gitu ya bergantung frekuensi. Kayak kemarin kita sudah belajar di rangkaian tapis itu kan C-nya akan berubah nilainya atau resistansinya akan berubah kalau frekuensi sekian. Nanti frekuensi yang lebih tinggi kemudian ditapis gitu ya. Nah itu karena ada impedansi ini sebenarnya itu bisa dimanfaatkan juga untuk rangkaian tapis atau rangkaian filter. Ya gitu ya. Nah di sini tadi karena impedansi itu ternyata ada komponen reaktansi. Nah ini ternyata kapasitor itu yang tadi saya bilang ada kapasitor sama induktor ya contohnya komponen reaktif.
Jadi kalau misalnya kapasitor, dia nilainya akan tinggi atau impedansinya akan tinggi saat frekuensi rendah. Dan kebalikannya impedansi rendah saat frekuensi tinggi. Jadi dengan kalau kita simpulkan dengan cara meningkatnya frekuensi, reaktansi pada kapasitor ini akan berkurang. Jadi ini kalau misalnya kita sebut sebagai reaktansi kapasitif ya, ini mungkin juga di fisika dasar 2 sudah ada. Ini yang kita sebut sebagai XC. Makanya ini karena berkebalikan ya. Jadi impedansi untuk yang di reaktansi kapasitif ini 1 per XC atau yang disebutnya reaktansi kapasitif. Nah, kalau induktor ini kebalikannya. Jadi induktor ini sejajar. Jadi kalau frekuensi meningkat, maka impedansi dari konduktor juga akan meningkat. Jadi ini yang disebut sebagai reaktansi induktif atau bisa kalian ininya adalah XL gitu ya. Jadi kalau reaktansi induktif itu sejajar, nggak pakai seper. Yang seper hanya 1 per XC aja. Gitu ya, ini untuk review sebentar. Nah, sekarang kita kenal impedansi kompleks. Apa itu impedansi kompleks? Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa untuk impedansi sendiri itu terdiri dari bagian real dan bagian imajiner ya. Jadi komponen resistor dengan nilai R mempunyai impedansi R ohm, ini adalah bilangan realnya atau bilangan nyatanya. Nah, makanya kalau misalnya kita tuliskan induktor idealnya punya impedansi kompleks sama dengan Z sama dengan C2πfL. 2πf ini sama dengan omega ya. Jadi kalau misalnya kalian kenal Z sama dengan XL ya sebenarnya dia di dalamnya ada bilangan real dan imaginernya. Ya, jadi ada komponen C di sini. Kemudian 2πf, F-nya ini adalah frekuensi, L-nya ini adalah induktansi yang satuannya Henrys. Beberapa misalnya kadang kita tetap pakai omega untuk satuan radian, tapi kalau kita nanti bicaranya di impedansi karena dia berhubungan dengan frekuensi ya, kalau misalnya frekuensinya berubah nanti nilai impedansinya juga berubah, maka kita di sini pakai nilai frekuensi jadi F. Jadi harus diubah dulu omega jadi sama dengan 2πf. Nah, di sini untuk memudahkan biasanya kita untuk yang kapasitansi juga sama ya, karena dia tadi 1 per, jadi dia ininya 2pi FC-nya di bawah, jadi ada per dulu. Dan dia ini ada bilangan realnya dan juga imajiner. Nah, karena di sini ada bilangan real imajiner, mungkin kalian juga sudah kenal ini di bagian kalkulus ya, fungsi eksponensial kompleks. Ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan bilangan real dan imajiner tadi. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung itu kan harus pakai cos omega dulu plus sin omega dan ini panjang. Jadi biasanya disederhanakan menjadi bilangan kompleks. Nah, ini kalau misalnya kita lihat fungsinya secara matematis ya omega eksponensial dari J omega T itu sama dengan cos omega T plus sin omega T. Ini adalah fungsi dasar eksponensial atau bilangan kompleks di matematik ya. Di sini juga dipakai juga di nanti mungkin kita pakai di elektronika atau mungkin di pengolahan sinyal atau di banyak sebenarnya ya untuk aplikasi karena memang dia fungsinya adalah untuk menyederhanakan perhitungan. Bayangkan kalau kita harus menghitung bilangan realnya sendiri, imaginernya sendiri, harus panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cuman pakai eksponen J omega T, itu akan lebih singkat. Nah, ya. Jadi di sini kita bisa digunakan juga fungsi eksponensial kompleks untuk merepresentasikan tegangan atau arus AC. Jadi kalau V ya dia sama dengan Vm kalikan cos omega T. Di sini bisa jadi ada fasa ya, seperti yang ini. Ini contoh fasa. Jadi bisa minus, bisa plus. Jadi fasa kan kemarin kan pergeserannya. Jadi dia bergeser berapa derajat. Nah ini kalau misalnya dia nggak bergeser ya anggap aja dia plus 0. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Kalau I juga sama, IM sama dengan cos omega T minus fasa. Jadi ini kalau misalnya kita tarik hubungan antara V sama I dengan impedansi ya. Jadi impedansi kita pakai di sini menggunakan bilangan kompleks, akhirnya dapat Z sama dengan Z karena Z ini sebenarnya adalah
resistansi ya, jadi tetap V per I, jadi Vm per Im, cuman ini untuk menyederhanakan kos ini kita pakai bilangan kompleks. Jadi kita bisa tarik balik di sini, kita sederhanakan Vm per Im sama dengan R, plusnya ini di sini kita bisa taruh Jx. Nah, Jx ini nanti tergantung sama rangkaian. Kalau misalnya elemennya kita punya R sama C, ya berarti J-nya Jx ini kita ganti dengan, sebentar, sorry, ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau kita punya komponen C, ya berarti Jx-nya ini kita ganti dengan 1 per omega C, ya. Jadi di sini karena dia C tadi dia punya nilai minus, di sini minus J, berarti kita juga pakai min J per omega J. Kalau L ya tinggal diganti X-nya dengan omega L. Jadi ini elemen-elemen yang bisa menyatakan biarangan real imajiner murni. Jadi seperti yang kita ketahui sebenarnya, untuk menghitung impedansi pun kalian sudah bisa ya, jadi tinggal dikalikan omega L-nya, jadi kalau reaktansi induktif ya sama dengan J omega L, omeganya 2πf seperti ini. Nggak perlu saya contohkan di soal, sepertinya kalian sudah paham, tinggal dimasukkan berapa nilai komponen L, berapa nilai komponen C ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian resonansi. Setelah kita kenal impedansi, kita kenal resonansi. Jadi resonansi ini mungkin kalau kalian pernah dengarnya, mungkin kalau dulu di fisika ya, resonansi itu yang adanya ada di gitar gitu ya. Sebenarnya resonansi itu adalah proses bergetarnya suatu benda akibat frekuensi yang lain yang bergetar. Akibat frekuensi benda lain yang sama. Jadi sama-sama bergetar gitu ya. Jadi kalau sefrekuensi dia sama, kita kalau bisa sebutkan dia beresonansi. Satu frekuensi artinya. Jadi kalau dia ikut bergetar karena benda lain yang bergetar juga, berarti mereka punya satu frekuensi resonansi yang sama. Nah, saat terjadinya saat terjadi resonansi ini impedansinya hanya terdiri dari resistor aja. Jadi ini untuk acuan ya, saya bold. Jadi di sini kenapa impedansi hanya terdiri dari resistor saja? Karena tegangan dan arus memiliki fase yang sama. Jadi kalau kita lihat dari sini tadi, kalau tegangan sama arus punya fase yang sama, kita bisa tinggal hapus ya, tinggal satu gitu kan. Jadi Z-nya cuma sama dengan R. Jadi impedansinya hanya terdiri dari resistor saja. Dengan kata lain, di sini impedansi induktor sama kapasitornya bernilai 0. Jadi jumlah dari impedansi induktor dan dan impedansi kapasitor ini sama dengan 0. Ini yang mengakibatkan impedansi rangkaian minimum sehingga arusnya akan maksimum. Ini kuncinya resonansi ada di sini ya. Jadi dipahami lagi, kalau resonansi berarti dia bergetarnya benda lain karena benda yang sebelahnya itu bergetar. Nah, mungkin kalau misalnya kalian bisa bayangkan gitar kalau yang dipetik satu, dia yang lain juga ikut bergetar, kemudian akan menimbulkan suara yang nyaring gitu ya. Nah, itu suatu contoh yang gampang untuk resonansi. Tapi sebenarnya rangkaian resonansi ini dipakai di macam-macam. Nanti kita bisa tuning ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ke arah desain filter, ini digunakan sebagai tuning. Jadi untuk memilih frekuensi tertentu. Ya, jadi frekuensi selectivity sebenarnya. Jadi dengan cara apa? Ya dengan cara konsep resonansi ini. Jadi dihitungnya hanya impedansi yang terdiri dari resistor, sehingga arusnya bisa maksimum gitu ya. Nanti mungkin sambil kita bahas di contoh biar lebih paham. Nah, sebenarnya rangkaian resonansi ini terdiri dari macam-macam ya. Jadi ada banyak contoh di sini, ada RLC, rangkaian RLC seri, rangkaian RLC paralel, dan paralel pun juga nanti susunannya berbeda-beda, tergantung nanti komponennya bagaimana. Ini yang paling sederhana. Rangkaian resonansi yang kita sering temukan adalah rangkaian RLC dengan susunan seri. Jadi R dihubungkan dengan L, dihubungkan dengan C secara seri. Nah, ini hambatan totalnya kita bisa hitung langsung R plus, ini karena XL ya, XL-nya kita ganti I omega, I boleh I atau boleh J, sama I omega L
Karena C ini tadi minus J atau minus I, ya kita tulis minus ya. Minus I per omega C. Ini adalah Z total. Nah, saat dia beresonansi, ingat tadi syaratnya resonansi adalah impedansi pada pada induktor dan kapasitor bernilai 0. Maka yang di sebelah sini, saya bisa pakai ini mungkin. Maka yang sebelah sini, ini sama dengan 0. Nah, kita bisa bikin persamaan baru di sini, jadi I omega L minus I per omega C sama dengan 0. Kita tarik balik ya, pindah ke sini. Omega L ini mungkin kalau misalnya kalian nggak bisa langsung, bisa disederhanakan, bisa dipecahkan satu-satu ya. Ini diubah ke sana dulu, kemudian dikalikan, omeganya ditarik keluar, jadi 1 per LC. Omega sama dengan 1 per akar LC. Nah, di sini kita ingat omega ini adalah 2πf ya. Nah, kita bisa tahu F0-nya atau FO-nya atau frekuensi saat resonansi sama dengan 1 per 2pi dikalikan 1 per akar LC. Nah, ini yang disebut sebagai frekuensi resonansi seri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gampang ya, jadi impedansi sama seperti yang kalian sudah pelajari di fisika dasar 2 atau mungkin waktu SMA juga, kurang lebih ini review, tapi kita lebih perdalam lagi ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya rangkaian RLC paralel? Paralel ini pun ada macam-macam ya. Ini yang saya contohkan R-nya di sini diparalelkan dengan L, diparalelkan dengan C. Berarti hambatan totalnya kita bisa hitung kalau paralel kan 1 per R ditambahkan 1 per R2 ditambahkan 1 per R3. Karena di sini R-nya yang lain resistansinya adalah induktor dan kapasitor, kita ikutin kaidah ya. Berarti kalau 1 per dibalik, ini langsung cara singkat ya. Kalau misalnya kalian bingung, bolehlah kalian 1 per omega L kayak gitu ya, boleh. Jadi kan sama juga, ini sebenarnya 1 dikalikan I per omega L ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh coret-coret lagi nanti sambil pelan-pelan. Nah, kalau yang ini 1 per omega C gitu ya, jadi tinggal omega C-nya aja. Jadi kita bisa dapat 1 per ZT yang sama dengan 1 per R, I-nya kita gabungan keluar, omega C min 1 per omega L. Ini kita dapat 1 per ZT-nya. Kalau mau disederhanakan lagi, diturunkan ke bawah lagi untuk dapat ZT, ya nanti turunkan sendiri ya. Tapi ini kita bicara di keadaan resonansi, berarti kita fokus di sini lagi. Keadaan resonansi berarti di sini ini sama dengan, di sini ini sama dengan 0. Jadi kita ambil lagi yang tadi, omega C, karena I-nya sama-sama ada ya, jadi bisa kita buang. Nanti kalau kita samakan ke kanan juga ujung-ujungnya I-nya bisa dicoret ya. Jadi langsung dicoret. Di sini omega C minus 1 per omega L sama dengan 0. Nah ini karena rangkaiannya seperti ini ternyata F-nya sama dengan RLC seri. Tapi nanti tergantung komponennya ya, L-nya berapa, C-nya berapa. Ini juga disebut sebagai frekuensi resonansi paralel. Nah sebenarnya paralel ini bisa jadi nilainya berbeda ya, nggak harus seperti ini. Nanti kalau rangkaiannya beda kayak gini, jadi ini RL C yang diparalelkan. Jadi RL-nya seri, C-nya yang diparalelkan. Nilainya pasti beda lagi ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau satu-satu ya, yang di sini dianggap Z1. Nah, Z1 kita bisa hitung biasa, seri kan. Jadi R plus I omega L sama dengan nanti ditambahkan dengan C yang paralel. Jadi 1 per Z totalnya sama dengan 1 per Z1. Z1 ini nanti untuk serinya ditambahkan 1 per I per omega C ya. Jadi kayak gini. Kalau kalian bingung nanti ini 1 per I per omega C gini ya. Jadi dibalik. Kita dapat 1 per Z total. Masukkanlah ini Z1-nya. Terus ikuti pelan-pelan nanti. Kalau memang harus dicoret-coret ya, biar nggak ada yang kelewat. Disamakan penyebutnya dan seterusnya, dia dapat 1 per ZT-nya sama dengan
ini. Lagi-lagi karena kita bicara di rangkaian resonansi, kita nggak hanya menghitung ZT-nya, kita juga pengen tahu frekuensi resonansinya, berarti kita harus hitung dari sini untuk dinolkan. Ya, berarti omega C min omega L per R kuadrat plus omega L dalam kurung kuadrat ya, sama dengan 0. Ini kalau mau dijabarkan satu-satu, ini dipindah ke sana, boleh. Tapi ini kan saya nggak cukup kalau mau ditampilkan di PPT ya. Jadi saya singkat. Jadi hasilnya adalah R kuadrat plus omega L kuadrat ini sama dengan LC. Nanti kalau kalian detailkan lagi, dapat F0-nya atau frekuensi resonansinya 1/2pi akar LC dalam kurung akar dari 1 min R kuadrat C per L. Ini adalah frekuensi resonansi paralel. Yang di sini F0-nya beda ya sama yang di sini karena memang susunan rangkaiannya beda. Nah, nanti kalau susunan R-nya ada 2 atau mungkin L-nya ada 2 atau mungkin susunannya LC-nya yang di seri, R-nya yang di paralel, bisa jadi beda lagi ya. Beda rumusnya lagi untuk menghitung frekuensi resonansi. Tapi paling enggak cara menghitungnya kalian paham. Jadi ini nanti coba tolong di hitung ulang atau ditulis ulang gitu ya biar paham step-stepnya. Nah, nanti untuk tugasnya nanti kita akan cek sambil contoh soal ya. Kita bicara dulu lanjut ke quality factor. Ini mungkin kemarin waktu rangkaian tapi sempat saya singgung sedikit terkait key factor atau faktor key ini. Ini yang kemarin kalau misalnya ada pertanyaan dari Akila kalau nggak salah, nilainya semakin tinggi, key-nya semakin sempit gitu ya. Atau kalau misalnya semakin tinggi ya berarti seperti ini. Nah, di sini ternyata ada hubungan juga sama impedansi. Ya, jadi di sini faktor key ini atau yang kita sebut sebagai quality factor itu didefinisikan sebenarnya adalah perbandingan reaktansi pada resonansi dengan reaktansi pada rangkaian tune. Rangkaian tune ini sebenarnya adalah rangkaian yang kita pilih atau frekuensi yang kita pilih, satu frekuensi yang kita pilih untuk dihilangkan atau dilewatkan. Jadi tuning sebenarnya kalau misalnya kalian lebih ini ya, kalau tuning itu kan dipilih-pilih, diputar-putar kayak gitu sehingga kita dapat satu frekuensi yang kita butuhkan, kemudian baru kita cari komponen yang sesuai sama frekuensi itu. Jadi ini disebutnya sebagai tune frekuensi atau rangkaian tune-nya. Jadi RC-nya ditentukan terakhir setelah kita milih frekuensi. Nah, ini ada hubungannya faktor key di sini karena kalau misalnya kita tarik lebih lanjut ya, semakin tinggi key faktor yang beresonansi dengan amplitude yang semakin tinggi, ini akan menyebabkan range frekuensinya atau yang kita kenal tadi kemarin sebagai bandwidth semakin kecil. Jadi semakin tinggi key-nya, semakin tajam kan ya, berarti bandwidth-nya semakin kecil. Bandwidth masih ingat ya kemarin jarak antara cut off low sama cut off yang lain. Nah, ini disebut bandwidth. Nah, ini jadi kalau misalnya kita key-nya semakin tinggi, selectivity-nya atau frekuensi selectivity-nya semakin sempit. Jadi semakin susah untuk di tune ya gitu. Tapi nanti harusnya akan semakin bagus, tergantung kebutuhan juga sih ya. Jadi nanti kalau misalnya ini saya ambil dari Wikipedia untuk ilustrasinya. Jadi kalau misalnya kalian kenal key factor di sini panjang sebenarnya. Mungkin nanti semoga ada di elektronika medis atau di rangkaian listrik ya. Karena nanti kalau dulu ada saya sempat waktu praktikum elektronika medis ada yang namanya key factor sama damping. Jadi ini nanti yang menentukan kalau kemarin cut off-nya selalu ada di -3 dB. Nah, ini ternyata karena ada key factor sama damping ini, kalau key factornya kurang dari sekian dia cut off-nya nggak selalu ada di -3 dB. Ya. Jadi cara definisi sebenarnya key factor itu adalah FR, FR-nya ini adalah frekuensi resonansi dibagi
delta F. Delta F-nya ini F1 minus F2, kayak kemarin cut off yang pertama dikurangi cut off kedua, atau yang kita kenal sebagai bandwidth. Jadi ini adalah nilai Q-nya. Nah, nanti Q ini yang menentukan dia termasuk overdamp, underdamp, atau critically damp. Jadi kalau misalnya kita lihat di apa namanya, suatu respon frekuensi gitu ya, ada yang dia benar-benar tinggi gitu. Nah, kalau misalnya dia ada harusnya segini, harusnya mungkin segini ya. Nah, dia turun di cut off minus 3 dB, ini minus. Nah, kalau ada overdamp seperti ini, berarti dia turunnya minus 3 dB di sini dong. Nah, jadi nggak sesuai kan ya sama cut off yang harusnya aturannya minus 3 dB. Nah, ini kita harus hitung dulu, rumusnya berganti. Jadi nggak cuman pakai cut off, kita harus perhatikan Q-nya. Nah, di sini misalnya kalau misalnya sebagai contoh ada juga silent key untuk lepas filter. Jadi lepas filter kemarin yang kita kenal cuman orde 1 ya, yang simple. Di sini sebenarnya ada banyak, ada silent key, ada macam-macam orde 1, orde 2, dan seterusnya. Nah, kalau kalian nanti main orde, mungkin nanti di elektronika medis atau desain filter yang lebih lanjut ya, itu nanti cut off-nya harus memberitahukan key sama damping rasio. Ini dampingnya ya. Bentuknya kayak C seperti ini. Nah, ini yang sempat waktu yang frekuensi transfer frekuensi kemarin saya transfer function-nya saya singgung kemarin. Kalau untuk menentukan cut off, kemarin kan kita pakai yang dari yang paling tinggi ya. Jadi Laplace-nya. Kalau misalnya ini kemarin omega n, berarti omega n ini terdiri dari apa rangkaiannya kayak kemarin RC atau R apa seper RC kuadrat. Nah, kita lihat dari faktor yang tertinggi. Tapi nanti kalau overdamp tadi ada aturannya, berarti kita harus memperhatikan omeganya dari sini. Ya, ini ada omega n atau frekuensi cut off, kemudian ada key factor. Jadi kita harus hitung di sini untuk cek apakah dia turunnya berapa. Jadi nanti untuk ngecek cut off-nya ada di mana. Karena kalau udah ada Q-nya ini, Q-nya lebih tinggi dari setengah, aturan minus 3 dB itu nggak berlaku lagi karena dia udah ada overdamp. Atau kalau misalnya yang di bawah ini tadi, underdamp berarti harusnya dia, harusnya dia ada gini. Nah, dia ada gini dikit, ada ke bawahnya gitu ya. Jadi turunnya nggak pas di 3 dB juga. Nah, ini ada beberapa faktor yang namanya quality factor. Kenapa quality factor? Karena sebenarnya quality factor ini menentukan kualitas dari filter yang kita desain nanti atau rangkaian yang kita desain nanti. Semakin Q-nya semakin tinggi berarti dia bisa semakin spesifik untuk milih tuning frekuensinya. Jadi di frekuensi resonansinya dia bisa lebih selektif karena dia bisa semakin tajam seperti ini ya. Jadi range frekuensinya dia nggak terlalu lebar. Ya, makanya ada beberapa kalau misalnya di sini kayaknya ada contohnya. Oh, saya waktu itu buka yang mana ya? Oh, yang di sini nggak ada contohnya. Nah, jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya ini seharusnya kalau kita mau mendesain suatu filter, notch filter 50 Hz ya, berarti harusnya 50 itu aja yang mau di filter. Jadi harusnya bandwidth-nya ya mengerucut di 50 gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa hitung atau kita bisa tahu dari nilai faktor Q-nya. Makanya dia disebut sebagai key factor atau quality factor. Kalau itunya semakin tinggi biasa jadi malah semakin bagus karena semakin sempit. Itu ya, ini sebagai intro. Nanti mungkin kalian akan temukan lagi di sinyal atau mungkin di elektronika medis selanjutnya. Oke, saya balik dulu. Annotate, clear. Nah, sekarang nggak usah pusing dulu sama key factor ya, itu jadi cuman intro. Sekarang kita bahas dulu yang contohnya. Contoh yang rangkaian resonansi, RLC, seri, dan paralel ya. Jadi ini contohnya kalau misalnya kita dikasih suatu rangkaian RLC seri dengan R-nya 20 ohm, kemudian L-nya sama dengan 0,5 Henry, kemudian C sama dengan 10 mikrofarad.
dihubungkan dengan tegangan P 80 volt ya ini ya. Dengan ada simbol seperti ini jangan bingung, ini adalah fasa. Jadi ada setengah, apa ya ini simbolnya, kayak lebih besar, lebih kurang, tapi dia lurus gini. Nah, ini adalah simbol untuk fasa. Makanya ini derajat ya. Jadi dengan fasa 0 derajat berfrekuensi variabel. Ibu, Nah, ya. mohon maaf. Oh, Kayaknya ini belum belum. berubah ya. Oh, iya, sorry. Benar-benar, saya belum ubah ininya. Oke, ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, jadi ini yang tadi. Jadi kalau misalnya RLC seri berarti simpel ya, gampang seperti ini. R, kemudian L, kemudian C. Nah, R-nya adalah 20 ohm, L-nya adalah 0,5, C-nya adalah 10 mikrofarad. Nah, di sini tadi yang saya bilang simbol fasa bentuknya adalah gini, atau fasor. Ya, bentuknya agak L yang miring gini, ini lurus, kemudian belakangnya biasanya derajat. Ini menunjukkan fasa, berarti dia voltnya, tegangannya 80 dengan pergeseran fasanya 0 derajat. Berarti dia nggak bergeser gitu ya, anggap aja. Nah, di sini ditanyakan pada frekuensi berapa rangkaian memiliki arus maksimum dan tentukan tegangan pada kapasitornya. Ini ingat lagi, biasanya kalau misalnya kita ada contoh soal gitu ya, nggak selalu langsung ditanyakan berapa frekuensi resonansinya, tapi dengan kata lain kayak gini, memiliki arus maksimum. Kalian harus ingat lagi yang tadi di PPT, syarat untuk impedansi adalah, resonansi ya. Nah, syarat resonansi adalah impedansinya hanya terdiri dari resistor saja, dan ini akhirnya mengakibatkan impedansi rangkaian minimum sehingga arusnya maksimum. Dengan kata lain, kalau kita disuruh cari frekuensi berapa yang menimbulkan arus maksimum, berarti itu adalah frekuensi resonansi. Gitu ya. Jadi nanti soalnya bisa jadi berbeda kata, tapi intinya sama, nyari frekuensi resonansi. Dan kemudian tentukan tegangan pada kapasitornya. Nah, ini tadi sudah saya tulis, arus maksimum itu adalah pada saat keadaan resonansi, sehingga F-nya adalah F resonansi. Kalau mau dijabarkan dulu, boleh. Misalnya lupa gitu ya, nggak harus dihafalkan ini, karena misalnya nanti rangkaiannya pun beda. Kalian harus ingat Z totalnya gimana. Z totalnya adalah R plus 1 per omega L min I per omega C. Nah, kayak gini. Sorry, bentar. Ini omega L ya, omega L biasa, karena dia nggak 1 per. Omega L I per omega C. Nah, kalian turunkan seterusnya omega L min I per omega C. Oh, ini ada I-nya, sorry. Sama dengan 0, omega L sama dengan 1 per omega C. Nah, kemudian diturunkan omega sama kayak tadi ya. Tapi kalau misalnya sudah hafal, ya udah langsung seperti ini. Kalau nggak hafal, bisa kalian turunkan. Jadi, nggak semua rumus bisa dihafal, yang penting dipahami. Ini omega L dikalikan omega C gitu kan, sama dengan 1. Omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Omega berarti 1 per LC. Kita dapat omeganya 2πf. Nah, berarti tinggal ditarik balik aja. 1 per LC. F-nya sama dengan 1 per 2pi akar LC ya, sama kan? Jadi kalau misalnya kalian lupa, bisa kalian turunkan dari persamaan impedansinya. Jadi impedansinya kayak gimana sih hitungnya? Kemudian untuk resonansi, ingat yang di belakang ini pasti 0. Ya. Kita setelah dapat F-nya kita hitung, kita masukkan L-nya adalah 0,5, C-nya adalah 10 mikrofarad atau sama dengan 10 pangkat min 5. Kita hitung 2pi-nya pakai pi 3,14 ya. Jadi sama, kalau misalnya kalian pakai kalkulator langsung aja pi, hasilnya sekitar 71,212 Hz. Nah, ini adalah frekuensi resonansinya. Kemudian untuk menentukan P pada kapasitor, berarti kita harus tahu dulu arusnya. Jadi I-nya sama dengan P per R. Jadi P-nya tadi sudah diketahui 80 ya, kemudian R-nya 20.
sama dengan 4. Nah, ini fasanya kalau misalnya ini ngikut aja, nggak usah diapa-apain fasanya. Jadi biasanya fasa ini nanti ketemunya sama fasa. Tapi ini nanti kalian biar nggak bingung, dihilangkan aja nggak masalah, karena kita belum bicara fasa. Jadi mungkin kalau untuk di pengolahan sinyal nanti harus perhitungan fasa ada sendiri ya. Jadi ini anggap aja ini 4 ampere gitu. Kemudian kita bisa hitung VC-nya. Nah, VC sama dengan I per resistansi dari atau reaktansi kapasitif ya. Jadi I omega C. Jadi ini kita masukkan lagi I-nya udah ketemu 4, kemudian 2pi, F-nya kita masukkan F resonansi, kemudian dikalikan C. Kita dapat V pada kapasitor sekitar 893,97 volt. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bingung? Atau saya terlalu cepat? Kalau misalnya saya terlalu cepat, bisa diberitahu. Oke, mungkin sambil pelan-pelan nanti bisa dicek lagi di lecture note-nya sudah saya taruh di aula kok. Oke, yang ditanya. silakan. Tadi kan yang mana? Yang VC sama dengan iya, nama saya Sirajudin. Izin bertanya terkait yang VC sama dengan I apa yang ini loh, yang Oh mana? ya ini Untuk ya. menentukan V pada kapasitor. Iya. Itu kok yang satu yang awalnya I-nya itu plus terus jadi min gimana? Min I itu. Oh ini saya yang harusnya kurang ini. Ini harusnya ada I. Kan kalau V kan sama dengan I kali R ya. I R-nya ini sebenarnya kita ganti X. X kan XC ya sebenarnya. Nah XC ini kan dia satu kebalikan ya. Jadi tetap kalau misalnya kita lihat, ini saya yang kurang nih, sorry. Jadi minus, tetap ada minus. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi di PPT. Nah, sebentar. Nah, XC tadi kalau misalnya di sini, nah XC-nya kan dia ada minusnya memang ya, kalau kapasitor yang bagian ini ya. Jadi min C per omega C. Jadi kita tinggal taruh lagi di sini. Kalau yang pertama tadi saya yang kurang kayaknya. Harusnya ada minusnya memang benar. Nah, cuman karena ini 1 per XC-nya ini kan 1 per omega C ya. Ini minus I sebenarnya. 1 per atau kalau misalnya kita mau kan minus omega C. Nah, kita jadinya seperti ini. Ini ya. Ini jadi memang saya kurang ininya. Kurang di minusnya. Jadi ini tetap ada minusnya kok. Gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya I eksponen ini 1 per minus I ataupun minus tetap aja ada imajinernya. Tapi kita nggak usah hitung imajinernya dulu karena kan kita mau ngitung realnya. Jadi anggap aja I ini ya udah dia tetap ada gitu, tapi yang kita hitung adalah yang ini ya. Karena kita ngitung realnya. Karena kalau kita ngitung V kan ya tetap adalah yang terhitung gitu kan. Nanti kalau masalah imajinernya kita mau hitung ya kita harus pakai bilangan kompleks dulu gitu ya. Jadi ini tetap I, kalau misalnya ini bingung sama aja ditaruh di bawah, nggak masalah ini. Karena I-nya kita nggak akan hitung. Nah seperti ini, biar nggak bingung. Nanti mungkin di lecture note saya masih belum terupdate, kalian nggak usah bingung ya. Jadi ini masih kayak gini, nggak apa-apa. Tapi yang dihitung adalah yang ini. Jadi tetap realnya yang kita hitung. Jadi 4 per 2pi, F-nya 71,212 kalikan 10 pangkat min 5. Jadi dapatnya adalah 893. Kalaupun mungkin kalian ingat waktu di fisika dasar atau mungkin di matematik di waktu SMA, X-nya kan cuman ya udah 1 per omega C gitu ya. 1 di sini karena dia nggak memperhitungkan bilangan imajinernya. Nah, ini anggap aja di sini ini sebagai simbol karena memang dia ada bagian real dan bagian imajiner, tapi yang kita hitung adalah bagian yang realnya. Gitu ya. Sudah jelas? Ya, ini tadi memang saya kurang nih. I-nya, minusnya. Gitu ya. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama.
Sebentar. Ya benar ya. Ini I-nya 1/, oh ya kalau misalnya ini I benar di atas ya. Benar yang tadi ya. Karena 1/, ini dibalik jadi I-nya naik ke atas gitu ya. Ini nggak masalah lah, ini nanti tempatnya dia di mana, pokoknya kita nggak hitung kok. Ya, ini mungkin benar di atas nih. Karena dia ada pernya kebalik kan, jadi dibalik lagi, I-nya di atas. Oke, ini saya yang nanti tolong dicek lagi lah ya. Ini nanti yang, nah harusnya gini nih. Ini tadi saya kurang. Nanti mungkin sambil dibenarkan ya lecture note-nya saya di aula masih belum saya ubah. Harusnya kan dia gini kan ya. Jadi ini I-nya naik ke atas, nah FC-nya kebalik. Sorry. Oh, sorry. I kali R, I dikali R, R-nya dikalikan 1/omega C. Ini saya harusnya gimana? Coba saya tulis dulu ya. I-nya tetap dikalikan R-nya adalah I/omega C. Jadi I-nya di atas ya, bener ya? I/omega C, gini ya. Jadi ini saya yang salah nulis nih. I-nya memang dari awal di atas. Mungkin kalau mau jabarkan seperti ini ya. Jadi nanti tolong dibenarkan yang di lecture note saya. Nah, ini harusnya di sini. Ada minusnya. Oke, gini ya. Benar gini ya. Jadi ini yang pertama tadi saya salah di bawah. Benernya di atas dia. Ini. Karena V sama dengan I kali R. Anggap aja R-nya ini kita ganti sebagai XC. Nah, XC sendiri adalah minus I/omega C. Nah, kita masukkan ke sini. I dikalikan minus I/omega C sama dengan, ini dibalik ya berarti, ini omega C. Ini ya, berarti ini saya peletakkan I-nya yang keliru. Jadi tinggal disederhanakan, W omeganya diganti 2πf C ya. Ini yang pertama, waktu yang pertama saya yang keliru. Oke, nanti tolong dibenarkan yang di lecture note karena belum saya update. Jadi yang benar harusnya seperti ini. Kalau bingung ini tiba-tiba kenapa ada I kalikan arus, ini karena kita ingat lagi hukum Ohm, V sama dengan I kali resistansi ya. Nah, kita bisa ganti R-nya karena ini kapasitor, jadi XC. Ya, sampai sini ada yang masih bingung atau ada koreksi? Terima kasih tadi koreksinya ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Suatu rangkaian RLC, ini seri juga. Ketika terjadi resonansi, terdapat tegangan ini dengan bentuk yang lain. Nah, di V-nya tadi, kalau tadi V-nya dengan langsung seperti ini, 80 fasanya 0 derajat. Ini dengan bentuk sinusoid. Jadi langsung ke bilangan kompleks ya. Jadi 8 sin 100T plus 37 derajat, dan harusnya I sama dengan 2 sin 100T plus 37 derajat. Artinya dia fasanya 37 ya. Nah, diketahui L-nya 1 Henry, tentukan nilai R dan C-nya. Ini sudah jelas terjadi resonansi. Berarti kalau resonansi, impedansinya hanya resistor saja. Kita bisa hitung ZT-nya berarti sama seperti biasa hukum Ohm, V per I. 8. V-nya kita ambil di sini 8 ya. 8, kemudian 2. 8 fasornya kita tulis, kalau mau ditulis nggak apa-apa. Nggak ditulis pun nggak apa-apa. Ini kalau misalnya untuk kaidah penulisan harusnya memang seperti ini. Fasanya 37 ya ditulis 37. Untuk perhitungan fasanya nanti ada sendiri. Saya skip dulu daripada kalian pusing. Jadi saya cuma ambil 8/2 ini aja dulu. Jadi 4 ohm. Karena Z totalnya sama dengan R, jadi ini juga nilai R resistornya. Jadi R-nya sama dengan 4 ohm. Ketemu R, kemudian kita cari C. Nah, untuk cari C, kita harus cari F resonansinya dulu. Kita bisa
Kalau misalnya lupa rumusnya, bisa lihat lagi dari sini ya. Yang tadi diserikan, kemudian ditarik balik, dapat rumus F, atau kita langsung dari sini, omega sama dengan akar dari 1 per LC. Nah, di sini omeganya gimana cara taunya? Kalian masih ingat yang tadi di PPT, V sama dengan Vm cos omega T. Cos atau sin sama ya, nanti karena dia sinusoidal itu bisa cos, bisa sin. Nah, lihat lagi di sini, soalnya adalah 8 sin 100T plus fasanya. Ini adalah fasa. Nah, berarti kita bisa ambil di sini 100 ini adalah omega. Jadi kita bisa masukkan ke sini, omega sama dengan 100 sama dengan 1 per akar LC. Kita bisa tahu L-nya kan diketahui ya, L-nya 1. Nah, C-nya bisa kita dapat 10 pangkat min 4 FC. Ya, gampang kan? Itu untuk memilih atau menghitung lah ya rangkaian di resonansi. Rangkaian di resonansi ini tadi kalau misalnya ini saya review juga, kenapa harus resonansi? Karena nanti kita butuh untuk tuning. Jadi tuning itu kan pemilihan. Frekuensi berapa sih yang mau kita pilih atau frekuensi selectivity-nya berapa gitu. Range-nya. Nah, kita bisa pakai kaidah resonansi ini. Nanti untuk menentukan komponen berapa yang kita butuhkan. Kalau kita biasanya sih harusnya seperti ini ya. Jadi F-nya kita tentukan dulu, baru kita rangkai. Oh, kita butuh resistor berapa, kita butuh induktor berapa, atau kapasitor yang berapa nilainya. Baru kita hitung. Biasanya kalau nggak diketahui sama sekali, kayak kemarin yang waktu tapis, tentukan dulu satu, misalnya R-nya yang ditentukan, R-nya mau sekian gitu ya. Kemudian L sama C-nya yang mengikuti. Jadi kombinasi LC. Kayak kemarin waktu praktikum kan kalian ada kombinasi RC ya. Jadi R-nya berapapun, C-nya berapapun, pokoknya dapat FC-nya segitu gitu. Sama seperti ini juga. Jadi konsepnya memang ini yang lanjutan dari tapis ya. Nah, nanti kalau misalnya tadi ada faktor Q, kalau di beberapa referensi mungkin kalian bingung kenapa ada Q. Nah, memang karena faktor Q itu berpengaruh sama impedansi. Karena tadi dia berpengaruh sama lebar bandwidth juga. Jadi semakin besar nilai Q-nya, berarti semakin kecil bandwidth-nya. Artinya frekuensi yang kita bisa tuning atau frekuensi resonansinya semakin sempit range-nya kan, tapi akhirnya semakin selektif. Jadi pilihannya dia semakin mengerucut gitu ya. Nah, caranya ada macam-macam atau mungkin kalau RLC-nya sudah diketahui, kalian disuruh ngitung berapa sih frekuensi resonansinya. Nah, bisa ditarik balik ya. Sama pakai atau impedansi totalnya. Yang penting impedansi ini sebenarnya sama kayak resistansi, cuman lebih kompleksnya karena resistansinya ini bisa berubah-ubah tergantung nilai frekuensi yang masuk ke rangkaian. Intinya gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham atau masih bingung? Mungkin yang agak bingung yang key factor ya. Ini mungkin saya kasih tambahan key factor itu ada di sini. Ada yang key factor seri dan key factor paralel juga. Tapi nanti kalau baca ini tambah pusing nanti nggak apa-apa lewatin dulu. Pokoknya tahu ada yang namanya faktor key atau quality factor. Ngitungnya gimana nanti dulu. Pokoknya key factor itu apa gitu ya. Kalian paham. Nanti ngitungnya ada kok pasti caranya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan kenapa 3 dB ini. Nah, 3 dB ini kan sebenarnya kemarin kita sudah belajar di tapis. Ini adalah tempat frekuensi cut off tempatnya. Nah, lebarnya antara cut off yang pertama dan cut off yang kedua ini adalah bandwidth. Nah, ini nanti yang menentukan faktor Q-nya. Karena faktor Q ini tadi adalah F resonansi dibagi dengan lebar bandwidth. Jadi di sini juga dinyatakan makin besar nilai Q, semakin sempit bandwidth. Rangkaian tuning. Rangkaian tuning ini tadi yang rangkaian yang kita pilih itu tadi ya. Namanya tuning. Ingat-ingat tuning berarti kita ubah-ubah nilainya biar sesuai dengan yang kita mau. Nah, rangkaian tuning ini yang menentukan nanti frekuensi berapa yang kita pilih. Ya. Jadi nanti ini memang ada beberapa faktor macam-macam. Nanti mungkin lebih lanjutnya di rangkaian listrik atau elektronika medis ya. Ini ada contohnya juga, nanti ada macam-macam bentuknya, ada bahkan yang tadi di Wikipedia juga ada tulisannya silent key, itu juga ada nilainya untuk menentukan cut off-nya. Mungkin kalau misalnya kemarin
Saya share screen total aja biar nggak bolak-balik pindah ya. Yang di Densi Okawa tuh kalau nggak salah silent key untuk lopas juga. Mungkin kalau misalnya ini, nah bentuknya kayak gini. Nah ini sudah nanti mungkin ada tambahan op-amp-nya ya, ada tambahan penguatnya. Jadi untuk menghitungnya ini lopas, sama-sama lopas R dulu, kemudian baru C. Cuman perhitungannya nggak simpel kayak kemarin, nggak cuman R sama C. Frekuensi transfer fungsinya pun harus kita hitung dulu. R diparalelkan dengan C, R2 diparalelkan dengan, diserikan dulu dengan RC2, baru diparalelkan. Untuk menghitung transfer functionnya ini juga perlu latihan. Tapi di sini sudah ada. Nah, ini untuk menentukan cut off-nya kita bisa lihat dari order yang paling tinggi ya. Nah, ini adalah 1 per omega n-nya. Kemudian nanti cut off-nya berapa tergantung sama key faktornya. Kalau key faktornya sudah melewati ini, nah lebih dari nilai ini, berarti dia sudah harus ada faktor dampingnya. Damping tadi yang naik sedikit atau turun sedikit kayak gitu ya. Jadi itu yang mempengaruhi nilai cut off-nya nggak pas di minus 3 dB. Ini untuk menghitung responnya nanti, respon frekuensi. Itu ya, jadi ini cukup tahu dulu, jangan pusing dulu. Yang penting yang dipahami adalah rangkaian ini tadi, contoh ini tadi. Sampai sini kalian bisa, menurunkan ini, kemudian jadi ZT nggak masalah, udah aman. Ya, sekarang sambil masih ada waktu, kita sampai jam 10.30 ya. Ya ini saya agak ragu juga apakah kita mengerjakan tugas ini sekarang atau kita skip, kemudian kita, karena Jumat itu kan waktunya pendek. Kita Jumat itu dioda, jadi dioda saya nggak yakin dengan 50 menit waktunya cukup, tapi nanti terserah kalian lah, ini mau lanjut ke dioda dulu atau mau latihan ini dulu, sambil pelan-pelan lah. Gimana? Mau ini latihan atau ini dijadikan tugas? Nanti dikumpulkan. Atau ya udah 1 dikerjakan dulu sekarang, kemudian nanti tugasnya tinggal nomor 2. Kita bahas yang rangkaian ini dulu bareng-bareng gitu. Ya, Bu. Begitu ya. Oke, Ya, Bu, dicoba. Boleh, Bu. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu mungkin 5 menit lah. Kan kurang lebih sama seperti yang contoh yang di PPT. Mungkin kalau misalnya bingung, PPT-nya nanti saya share ulang. Ini cuman kalau yang tadi R, L, sama C, yang di paralel C, kalau yang ini yang di paralel L-nya. Mungkin saya balik ke sini. Yang sini ya. Nah, kalau yang tadi kan R, L, C yang paralel. Nah, sekarang coba RC yang diserikan, L-nya yang di paralel. Coba dulu, kurang lebih sama kok. Coba dulu ya. Mungkin sampai jam 10 lah. Kita cek di sini. Atau mungkin ada yang mau share jawabannya juga boleh. Dicoba dulu ya. Saya sambil istirahat bentar.
Ada yang sudah? Baik, sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Atau ada yang bingung? Halo? Ada bingung, Bu. Bingung. Oke, sebentar saya share ya. Kurang lebih sama kok sama ini. Berarti kalian harus hitung dulu set serinya. Dan saya sebentar. Ini tadi share screen, oke. Berarti share total. Ininya hilang. Oke. Oke, saya back di sini ya. Sambil pelan-pelan lah. Oke, dari di sini kita hitung dulu. Biar saya besarkan. Oke, sorry. Nah, sampai sini kelihatan ya. Oke, kita hitung dulu Z-nya yang seri, Z1 ini, anggap aja ini Z1 lah. Jadi kita serikan biasa, kalau seri kan ini karena tetap plus sebenarnya, tapi karena dia ada komponen I-nya yang negatif, jadi R minus I per omega C. Kita dapat Z1, kemudian diparalelkan dengan L. Jadi 1 per ZT sama dengan 1 per Z1 minus 1 per L. Nah, 1 per L ini karena ada komponennya, I-nya juga ya. Jadi I per omega L. Nah, kita tinggal masukkan R-nya di sini. Ini nanti mungkin kalau misalnya ada plus minus yang saya keliru, tolong sambil dikoreksi ya. Jadi 1 per R min I per omega C dikurangi I per omega L. Nah, kemudian kita bisa samakan penyebutnya, dikalikan untuk menghilangkan I, faktor imagery ini kita kalikan
konjugatnya. Jadi yang ini min dikalikan plus, kita dapat kalau misalnya perkalian konjugat masih ingat bilangan kompleks ya. Jadi kalau mau bilangan i-nya hilang tuh sebenarnya dia harus dikalikan kebalikannya. Jadi ini dikalikan ini r kuadrat, kemudian ini dikalikan ini dia jadi i-nya minus i. Kan sebenarnya kalau misalnya i itu sorry pakai yang kecil aja. Minus i kayak gini, kalau dikuadratkan kan dia jadi 1 ya. Jadi hilang sebenarnya. Kalau misalnya ini kalian pakai hitung pakai kalkulator atau pakai MATLAB pun bisa. Jadi kalau dikalikan dengan kebalikannya dia jadi 1 per omega C ya. Tetap dia pakai kuadrat karena ini nilainya sama. Jadi sebenarnya kalau mau dipisah lebih lanjut, ini dikalikan ini dikalikan ini, karena minus sama positif jadi hilang. Kemudian ini dikalikan ini kuadrat jadi 1 per omega C kuadrat gitu ya. Ini sambil cara cepatnya juga. Minus sama ini tengah-tengahnya saya langsung coret. Kemudian yang di atas tinggal dikalikan R plus I per omega C. Kurangi I per omega L. Oke, kita dapat di sini. Kita samakan penyebut ya, karena ini di sini. Saya ke bawahkan dulu. Nah, di sini masih ada ini. I per omega C. Kita pisah lah ini. Jadi yang bagian sini R sama ini kita gabung di sini, yang ini kita pisah sendiri karena penjumlahan penyebutnya sama, jadi kita bisa pisah gini ya, sama kan? Kemudian minus I per omega L. Ini tujuannya apa dipisah seperti ini? Biar menyamakan seperti yang di sini. Nah, biar bisa kita hitung C sama L-nya ini sama dengan 0 kan, kalau resonansi kan pada induktor sama kapasitor benar 0. Jadi kita bisa gabungkan saat resonansi ini sama dengan 0 ya, yang ini. Nah, ini R-nya kita udah anggap aja dia pokoknya ada R, tapi yang kita mau hitung kan adalah F saat dia resonansi kan ya. Berarti kita ambil ini aja. I-nya kalau mau ditaruhkan di sini sama aja, nanti ujung-ujungnya dicoret kan ya. Jadi anggap aja ini hilang. Jadi tinggal kita bikin persamaan baru. 1 per omega C per R kuadrat plus 1 per omega C kuadrat dikurangi 1 per omega L sama dengan 0. Pindah ruas, kita dapat, ini agak riwahnya di sini harus hati-hati. Kalau misalnya takut kelewat, tulis aja. Jadi 1 per omega L dikalikan sama ini ya. Jadi dikalikan silang, omega L per omega C, ini dikalikan silang ke sana. Jadi R kuadrat plus 1 per omega C dalam kurung kuadrat. Sampai di sini, kalian bisa coret omega C-nya yang sama. Di sini ada kuadrat, di sini dapat. Kita coret, ini hilang. Nah, tinggal omega C dikalikan dengan omega L, disilangkan. Kemudian ini disilang ya, biar nggak perperan lagi. Jadi kita dapat omega kuadrat, tarikan LC sama dengan omega, ini kalau mau dikeluarkan satu-satu boleh, omega kuadrat, C kuadrat, R kuadrat plus 1. Nah, ini kita samakan yang ada omeganya ditaruh ruas yang sebelah sana. Jadi omega kuadrat LC dikurangi omega kuadrat C kuadrat L kuadrat sama dengan 1. Kita bisa gabungkan ininya ya. W sama omega sama omega. Kita keluarkan, dia dapat LC min C kuadrat R kuadrat sama dengan 1. Nah, sebenarnya sudah dapat seperti ini kan, tinggal omega sama dengan 1 per LC min C kuadrat R kuadrat, tinggal kita akar. Ya, dapat semuanya. Sebenarnya berhenti sampai sini, kemudian di akar pun boleh. Kita tinggal nanti masukkan ke FO. Atau kalian mau yang lebih sederhana lagi ya perhitungannya, jadi LC-nya diambil, biar nggak C bolak-balik dihitung. Jadi untuk menyederhanakan persamaan, jadi LC-nya digabung di sini. LC dikeluarkan, berarti yang di sini 1. Di sini punya C, berarti tinggal C-nya 1 ya, karena di C-nya udah dikeluarkan, dia nggak punya L, berarti harus dibagi L. Terus R-nya tetap R kuadrat. Jadi dia
sebenarnya sama aja ya, mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Kalau misalnya ini riweh, ya pakai yang ini aja nggak apa-apa. Tinggal di akar. Kemudian kita dapat omega, jadi omega ini 2pi F0 ya, jadi F0-nya sama dengan 1/2pi. Dikalikan yang ini tadi boleh, atau mau yang bentuk yang ini boleh. Sampai di sini ada yang bingung? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Pada bagian impedansi ketika dikalikan sekawan tadi Yang itu ini. iya, yang bagian penyebutnya itu Yang ini. atasnya lagi, Bu. Oh, yang Atasnya ini. lagi. Yang ini ya. Iya, itu kan min dikali plus. Konjugatnya. Kenapa kok tetap jadi plus di bagian bawah? Oh, sebenarnya kalau mau dipisah, kalau misalnya ingat entah di matek atau entah di kalkulus ya, ada kan bilangan ini kalau mau cek pakai MATLAB atau pakai komputer atau pakai kalkulator pun sama hasilnya. Jadi kalau misalnya saya bagi gini, nah ini dikalikan ini kan ya, R kuadrat, kemudian ini dikalikan dengan sebelahnya R kalikan I per omega C. Ini saya cuma ingat yang bagian akhir, tapi kalau misalnya mau dilengkapi lagi, berarti, nah ini kan, ini hilang gitu ya. Kemudian yang ini, dia minus I dikalikan I, itu mungkin kalau misalnya mau ini kan dikalikan, itu harusnya dia jadinya plus. Coba mungkin kalau misalnya yang ada kalkulator, berapa ya? Atau mungkin saya kasih di MATLAB. Karena akar minus I dikalikan I, kalau nggak salah dia jadinya 1, konjugatnya. Mungkin bisa dibuka lagi. Jadi ini kalau misalnya ini dia jadinya plus 1 gitu. Mungkin saya contohkan di MATLAB ya. Biar bisa, kalau di kalkulator kan nggak kelihatan. MATLAB juga kalkulator kok, jadi kalau misalnya kalian mau menghitung bisa pakai MATLAB juga. Dan untuk menghitung I ini harusnya pakai kosin juga ya. Saya agak lupa untuk detail ininya, bilangan kompleks. Mungkin kalian sudah dapat matek semester ini ya? Iya, Bu. Semester ini ya. Mungkin masih ingat bilangan kompleks ya. Perhitungannya. Kalau saya ingatnya sih cuman konjugatnya, kemudian yang belakang positif. Untuk ininya saya agak lupa detailnya. Kalau misalnya kita punya 2 plus 2i gitu ya, dikalikan 2 min 2i. Hasilnya dia tetap yang diambil adalah yang ininya. I-nya tuh hilang dia. Jadi positifnya ini anggap aja dia karena ini ya, 4i. Jadi ini harusnya saya ingat itu ada I-nya harus dikalikan kosin dulu. Sebentar, saya ada di mana ya? Kompleks. Bilangan kompleks. Ada catatan nggak ya di sini? Jadi ini harus dikalikan, mungkin yang depannya sama yang belakangnya tinggal di gini, tapi ada I-nya ini ada kosinnya gitu. Dia masih ingat? Ini kalau hitung fasa ya nanti ya. Nanti di sinyal. Nah, kayak gini nih. Coba ya. Nah, kayak gini. Jadi mana yang gampang ya?
nanti bilangan kompleks masih dipakai sampai nanti ya. Jadi masih di matematika teknik lanjut pun masih ada bilangan kompleks. Jadi kalau bisa jangan lupa, harus dicek lagi nanti. Lupa catatannya harusnya. Bentar, saya cari di sini aja dulu. Oke. Mana ya contohnya ya? Saya agak lupa rumusnya, takut salah sebentar. Harusnya dia, seingat saya masih ada kosinnya, sama kayak yang ini tadi, bilangan kompleks. Harusnya kalau kita lihat di sini, ini I-nya sudah hilang dia. Jadi untuk menghilangkan I sebenarnya. Jadi ini dikalikan ini 4, kemudian dijumlahkan dengan ininya, yang perkalian belakangnya. Oke, nanti minta tolong dibuka lagi ya, bilangan kompleks. Ini intinya adalah bilangan kompleks. Jadi ini harusnya ada di mata kuliah lain. Saya nggak siapkan di sini. Tapi ini perhitungannya bilangan kompleks. Nanti minta tolong dicek lagi ya. Sama perhitungannya ini mungkin kalau misalnya saya salah. Tapi seharusnya kalau bilangan kompleks dia dikalikan dengan konjugat. Gitu ya. Saya ini kan waktu dulu sampai di sini. Ini nanti tolong dicari di bilangan kompleks. Harusnya ada perkalian bilangan kompleks untuk mengkalikan I agar ya hilang. Jadi dikalikan konjugatnya. Kalau misalnya ini minus ya ini ya satunya positif. Untuk penjabarannya nanti minta tolong kalian cari ya. I kuadrat kalau misalnya minus 1 ke 1. Oke. Akar ini apa maksudnya Naki? Coba mungkin sambil dibilang. Ini simbolnya ini I atau Iya. Jadi satu atau akar. di kompleks tadi kan minus J kuadrat atau minus I kuadrat itu sama dengan perkalian vektornya kan minus 1, Bu. Tadi kan I dikali I jadi I kuadrat, maka tulisnya 1 aja gitu. Tapi untuk bilangan kompleksnya ini penjabarannya Anaki ingat? Lupa, Bu. Nggak salah itu sifat, Bu. Iya, ini karena harusnya kan memang konjugat ya. Jadi untuk menghilangkan I-nya, jadi ini maksudnya ini yang ditanyakan kenapa minusnya hilang itu sih Anaki. Ini kan jadi positif kan? Mana, Bu? Ini loh yang tadi ditanyakan. Iya. Nah, ini Di kan atasnya, negatif, positif. Kemudian ini jadi I-nya hilang tapi positif. Ya, terus itu kan yang di atas tuh kan itu A dikurang B dikali A ditambah B kan, Bu? Sama aja kan? Itu kalau kata aku A dikurang B dikali dengan A ditambah B sama dengan A di kuadrat ditambah B kuadrat kan, Bu.
yang pembilangnya tadi I dikali I alias I kuadrat itu Ya, sama ini udah ketetapan ya. Maksudnya Iya. ini penjabaran ya sih. Saya juga ingatnya kalau seperti ini dia jadi A kuadrat plus B kuadrat. Cuman Iya. penjabarannya ini nih, dia ini I-cos-nya ini belakangnya itu kalau nggak salah dia ada kosinnya ya, untuk ngitung bilangan kompleks. Jadi ini adalah, kalau misalnya maksudnya anak itu sama kayak gini, ditambah 1/omega C ini kuadrat. Maksudnya anak ini udah ketetapan A kuadrat plus B kuadrat gitu kan ya anak I amin. B dikalikan A plus B. Maksudnya anak I ini udah jadi rumusnya. Cuman tadi siapa yang tanya? Nah itu penjabarannya ini biar jadi seperti ini. Ini adalah bilangan kompleks sih harusnya. Nanti kalian buka lagi ya bilangan kompleks ya. Rumusnya penjabarannya ini maksudnya. Kok bisa dia jadi seperti ini? Itu yang ditanyain Anaki. Mungkin Anaki ingat bilangan kompleksnya. Saya lupa sih sebenarnya untuk detailnya. Kayaknya dulu ada waktu itu ya untuk masalah bilangan kompleks. Ya, udah macam-macam ini. Kayak gitu ya. Mungkin nanti tolong dicari lagi terkait yang bilangan kompleks ini. Ini harusnya kalau misalnya dikalikan, saya ini harusnya konjugat. Jadi dia jadinya adalah kuadratnya dari sini sama kuadrat yang dari sini. Gitu ya? Anaki, mungkin kalau misalnya ada koreksi. Ya setahu saya gitu sih Bu. Nanti ini saya juga ingatnya juga sifatnya. Nanti mungkin siapa tadi ya? Saya lupa. Nanti mungkin ditolong dilihat lagi ya di matek ya. Udin ya. Baik. Iya, saya lupa penjabarannya untuk bilangan kompleks. Nanti mungkin sambil dicek juga. Mungkin kalau misalnya ada minus saya yang keliru juga gitu ya. Atau ini yang dari awal mungkin ada yang minusnya keliru juga nih. Saya tolong dicek ya. Ini omega L. Sementara sih harusnya dapatnya ini. Nah, omega L dia dapat FL. Nah, seperti ini ya. Nanti mungkin sambil dicek. Ini sudah ada di aula kok. Mungkin coba dicek. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan plus minus. Mungkin saya juga karena nulisnya kemarin mungkin malam-malam jadi saya skip. Nah, nanti minta tolong dikoreksi ya. Oke, untuk yang nomor 2. Nomor 2 nih setelah dapat seperti ini tinggal dimasukkan ya. Nanti tinggal tolong dilanjutkan. Yang ditugas tinggal dimasukkan kok L sama C-nya, L-nya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Bu, saya izin bertanya. Silakan. Ini Bu, saya masih bingung di Z1 itu kenapa kok R minus I per omega R. Ini omega C. Tapi kok yang di PPT tadi yang rangkaian RLC paralel itu Z1-nya plus. Cara nentuin plus sama minusnya gimana gitu? Oh, yang ini ya. Karena memang komponen C itu yang di sini ya, sebentar. Karena memang komponen C itu dia ada minusnya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah, yang di sini ini komponen C itu ada minus C-nya. Jadi kalau misalnya plus ada minus kan tetap dia jadinya minus ya. Jadi sebenarnya pun dia kalau ini sama kayak gini. Z ini plus dalam kurung minus kayak gini kan jadinya sama dengan R minus I per omega C. Gitu ya Atin ya. Oh, gitu. Makasih. Ya, sama-sama. Bu, Lagi yang mau izin ditanya. bertanya. Berarti yang min I per omega L itu karena dia seper gitu ya, Bu? Karena dia seper, jadi langsung ya. Jadi ini kan harusnya 1 per omega. 1 per omega L. Omega L. Karena dia paralel kan 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2, anggapannya gitu. Nah, karena dia ini L, L-nya sebenarnya nggak dibalik kan.
Jadi ya udah 1 per omega L gitu ya. Ini saya kok minus ya? Mungkin saya minta koreksi ini kenapa ini saya ada yang salah juga kah di sini kemarin? Harusnya dia plus ya. Berarti Bu, I-nya tetap di bawah. I-nya tetap di atas ini. Ini. Karena kan, oh ya sebentar. I-nya tetap di bawah ya. Ya ini omega L. Ya ini saya perlu cek lagi karena kemarin saya bikinnya malam-malam. Mungkin saya ada yang ke-skip. Nanti mungkin tolong dicek lagi ya. Kalian untuk yang ini saya belum open juga. Nanti saya cek juga satu-satu. Ini saya kayaknya ada yang penempatannya pun kebalik. Ini nih harusnya I-nya pun di bawah ya, kayak yang tadi saya nulisnya. Harusnya ini 1 per I omega L ya. Iya, oke. Ya ini nanti saya benahi dulu ya. Saya cek juga ini harusnya juga ini kan plus ya. Karena kan 1 per Z1 plus dari paralelnya ini 1 per I omega L. Ya, gini ya harusnya ya. Oke, nanti saya cek dulu lagi. Ini saya pending dulu, sementara dilanjutkan dulu tugasnya. Kalau misalnya kalian dipotong satu-satu, intinya kalau misalnya kalian sudah ketemu yang ini, dipisah, dia dapat ada saat resonansi sama dengan 0. Jadi nanti tinggal dicari persamaannya. Gitu ya. Nanti ini saya cek, kemudian saya upload ulang di aula. Yang ini belum saya upload sih. Ini nanti saya cek dulu lagi. Gitu ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu. Ya, saya juga terima kasih. Ini koreksinya tadi, ini harusnya plus dan ini I-nya di bawah. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Delvina. Clarissa, Uh-uh. ya Delvina. Ini kalau di PPT itu tulisannya kalau yang paralel itu memang minus I per omega L itu juga salah di PPT atau gimana ya Bu? Yang di mana ya? Yang di bagian paralel, RLC paralel itu kan yang L-nya min I per omega L. Min I omega L. Ini harusnya minus yang C ya. Kan harusnya dia omega L-nya dia positif ya. Kalau kita lihat dari ini. Ini berarti juga saya salah dari sini juga kemarin ya. RLC karena kalau dia dari sini kan omega L-nya harusnya positif. Kemudian C-nya yang negatif ya. Yang ini ya yang keliru. Ini juga keliru. Harusnya dia C-nya yang negatif. Jadi ini negatifnya dipindah di sini ya. Jadi ini plus, kemudian ini negatif. Tapi kalau misalnya dibalik, kan sama aja ya. Di WC, kemudian WL, posisinya ditukar pun nggak masalah. Ya, ini kebalik ya, Delvina. Harusnya dia omega C yang negatif. Saya kebalik ini. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama, saya juga terima kasih koreksinya. Iya, berarti ini yang paralel L-nya kebalik ya. Harusnya L-nya dia positif kan ya. Oke, nanti saya cek lagi juga ya. Nanti saya benarkan. Ada Bu, lagi? izin bertanya. Iya. Berarti yang ini juga I-nya di bawah dong, Bu? Nah ya ini makanya ini saya cek lagi ya. Ini kayaknya kemarin saya ambil dari sini, makanya ini yang di notes saya kebalik. Nanti saya cek lagi di sini. Ini tadi kemarin karena saya ngikutin yang ini, cuman saya balik L-nya sama C-nya. Ternyata ini yang di PPT saya cek lagi di referensi nanti ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Harusnya sih nanti sambil saya cek yang di sini ya. Ya kadang-kadang minus sama positif ini yang sering kebalik-kebalik. Jadi nanti mungkin tolong hati-hati sambil dicek lagi. Kalau misalnya saya ada yang salah gitu ya. Ini harusnya kan dia positif ya, minusnya yang di omega C. Saya yang kebalik kayaknya di paralel tuh.
Oke, ya nanti saya upload ulang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang hari Jumat besok, kita bahas dioda. Semoga nanti nutut waktunya. Kalau misalnya nggak nutut, nanti kita lanjut ke Selasa ya. Dan jangan lupa untuk yang Jumat, jadwalnya adalah kuis. Dan kuis ini kan porsinya sama dengan UTS. Jadi porsi maksudnya ini minggu depannya lagi saya akan udah berganti ke Pak Padli. Jadi saya cukup sampai di minggu depan. Jadi yang terakhir nanti saya akan buat soal, tolong dipelajari. Jadi meskipun kuis, nilai porsinya sama dengan UTS atau UAS karena akhir dari sesi itu nilainya ada di situ. Nanti pun jangan khawatir, nggak cuman nilainya dari kuis. Nanti kalau misalnya ini kan saya banyak tugas, jadi tugas ini juga membantu kalau misalnya dari situ nilainya jelek bisa ditambah dari nilai tugas ya. Sampai dari sini saya mungkin mengingatkan itu sebelum diakhiri sama Zoom. Saya akhiri dulu. Kalau misalnya ini ada pertanyaan lagi kah? Selain yang ini tadi ya, ini tadi nanti saya cek lagi. Sama yang paralel ya khususnya ya, yang agak bingung. Yang paralel nanti saya cek lagi, saya upload di aula di ininya. Oke gitu. Kalau misalnya nggak, ya, berarti silakan. Jumat kuis ya? Jumat yang depan ya. Oh, Jumat depan. Jumat depan. Jadi Jumat besok ini masih dioda. Jadi kita masih kurang satu lagi dioda semikonduktor. Nanti yang Selasa saya tambahkan dioda Zener. Kemudian Jumatnya baru kuis. Jadi Jumat minggu depannya lagi. Kemudian untuk 2 minggu selanjutnya sudah ke Pak Padi bagiannya. Sesuai kontrak yang kemarin. Gitu ya, jadi saya ingatkan nanti mungkin karena waktunya mepet, jadi mungkin sambil direview yang kemarin-kemarin, Tiffany Norton, kemudian lanjutannya rangkaian tapis, nanti bisa jadi soalnya saya pilih dari situ. Saya juga belum bikin soalnya, tapi bobotnya kurang lebih sama dengan UTS UAS, jadi kalau bisa nilainya harus diperhatikan juga gitu ya. Meskipun nanti bukan satu-satunya porsi untuk nilai, ada nanti mungkin dari tugas, kuis atau yang biasanya saya taruh di aula, itu juga bisa nanti membantu nilai. Gitu ya. Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini nanti saya cek, nanti saya update ya. Mungkin nanti sering-sering update di aula ya. Sama sekalian video ini nanti saya upload juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya, sama-sama saya N ya. Baik, Bu.